Terkadang ada hal-hal keburukan yang Allah stop dengan perantara tangan kekuasaan, bukan dengan Al-Quran. Saya mengatakan seperti ini bukan berarti kekuasaan lebih besar dari Al-Quran. Hasya wa kalla. Al-Quran kalamullah, tidak bisa dibandingkan, saudara. Tapi yang dimaksud di sini, saudara, ada kalanya ada hal-hal dinasehati pakai Quran nggak mempan, dia mau dengarkan. Dinasehati pakai hadis dia nggak mau dengar, saudara. Tapi begitu ditegur dengan tangan kekuasaan, baru dia mau berhenti, saudara. Saya kasih contoh sederhana. Dahulu di Jakarta ada satu tempat maksiat besar yang tidak perlu saya sebutkan tempatnya, di Jakarta Utara, saudara. Tempat maksiat besar, belasan tahun habaib ulama menasehati, qala Allah, qala Rasul, tidak mau mereka tutup, saudara. Dinasehati dari cara yang lembut sampai cara yang keras, tidak mau mereka tutup, saudara. Begitu ada kesempatan seorang pemimpin yang Allah bukakan hatinya, ibadallah, tidak pakai lama, hanya dengan selembar kertas, dengan satu buah tanda tangan, tempat maksiat yang besar, yang belasan tahun sulit ditutup, seketika langsung bisa ditutup dengan mudah, saudara. Ini adalah salah satu contoh. Terkadang ada orang-orang yang dinasehati pakai Al-Quran tidak mau dengar, hatinya sudah tertutup, akan tetapi harus menggunakan wewenang kekuasaan untuk menyetop sebuah keburukan terkadang, ibadallah. Oleh karena itu kita rindu mendapatkan pemimpin yang saleh, kita rindu mendapatkan pemimpin yang adil. Maka bagaimana caranya, Habib? Sebentar lagi bangsa ini akan memilih pemimpin. Bagaimana cara agar kita bisa dapat pemimpin yang saleh? Minimal ada dua hal, saudara, yang kita mesti lakukan kalau mau dapat pemimpin yang adil, yang saleh. Yang pertama yang mesti kita lakukan, kama takunu yuwalla alaikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kualitas rakyat menentukan kualitas pemimpinnya, saudara. Semakin baik rakyatnya, semakin taat kepada Allah, maka Allah akan berikan pemimpin yang lebih baik, saudara. Tapi rakyat semakin jauh dari Allah, rakyat semakin tidak menjalankan perintah Allah, semakin menerjang larangannya Allah, bagaimana dia mau dapat pemimpin yang baik? Kata Nabi Muhammad, kama takunu yuwalla alaikum. Kualitas rakyat akan menentukan kualitas pemimpin. Maka jangan hanya kita menuding orang lain, salah satu yang mesti kita tuding diri kita sendiri, saudara. Jangan sampai kita berangan-angan pengen dapat pemimpin yang saleh, tapi di rumah kita sholat masih ada yang ditinggalkan. Jangan sampai kita berangan-angan pengen dapat pemimpin yang saleh, tapi anak istri kita keluar rumah masih tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, saudara. Jangan sampai kita ingin dapat pemimpin yang saleh, tapi kita tidak sadar orang di sekitar kita masih main judi online, masih melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Bagaimana mau dapat pertolongan dan kemenangan dari Allah? Kama takunu yuwalla alaikum. Kualitas kalian, wahai rakyat, akan menentukan kualitas pemimpin kalian. Allah akan mengangkat pemimpin untuk kalian sebagaimana kualitas kalian. Oleh karena itu, saudara, kita punya waktu 20 hari lagi, ibadallah. Saudara, tidak terlambat. Kalau kita mau taubat tidak terlambat. Apalagi ini bulan Rajab, syahrul istighfar, bulannya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, saya menyerukan di berbagai tempat di seluruh provinsi di Indonesia, saudara, di berbagai kabupaten, di berbagai provinsi, kalau kita mau dapat pemimpin yang baik, mari kita jalankan program taubat nasional, saudara. Kita jalankan program istighfar nasional bulan Rajab ini. Sebelum kita menyongsong memilih pemimpin, saudara, kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita introspeksi diri kita, introspeksi keluarga kita, introspeksi orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai, saudara, maksiat yang kita lakukan, kemunkaran yang kita lakukan, menanam saham di dalam merusak kepemimpinan negeri ini. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, kalau tadi dari bawah ke atas, perbaiki rakyatnya, Allah akan berikan pemimpin yang baik. Kalau sekarang yang kedua, caranya dari atas ke bawah, saudara. Bagaimana dari atas ke bawah? Pemimpin yang baik, yang soleh harus diperjuangkan. Orang-orang baik harus diperjuangkan. Makanya ulama menyebutkan, wa wajibun nasbul imamil adli bisyar'i fa'lam la bihukmil aqli. Mengangkat, memperjuangkan pemimpin yang baik, hukumnya wajib, saudara. Wajib, saudara. Maka kita sebagai muslim, manakala kita milih pemimpin dalam tingkatan apapun, baik dalam legislatif atau dalam eksekutif, saudara, gunakan keimanan kita kepada Allah.
Jangan sampai kita milih pemimpin gara-gara fanatisme golongan saja. Sudah tahu buruk, cuman karena oh ini dari golongan saya, dia tutup mata, nggak peduli. Yang penting dari golongan saya, nggak bodoh amat mau buruk mau tidak. Bangsa ini terlalu besar untuk digadaikan dengan fanatisme golongan, saudara.